Tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing 7 keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Oke ya, jadi langsung aja kita mulai. Gua baru aja buat reels ya. Bitcoin itu udah sideways sejak Juli ya. Jadi dari Juli bawah sini, kalau kita tarik dari date range-nya dari Juli sampai kurang lebih Oktober ya, itu hampir 100 hari ya kita sideways. Besok itu hari ke-100, kita lihat dari overall crypto market ya. Jadi dari Juli, gue bisa bilang kurang lebih dari Juli 9 lah ya sampai sekarang, karena kita balik lagi ke level di area Juli 9 guys ya. Tarik ke 100 belakang gitu. Nah, kalau kita cek ini keduanya range-nya ya, ini range high-nya sebelah sini. Ya, ini bagian bawah ini range low-nya. Kayak gini ya. Jadi pertanyaannya kan kemana arah Bitcoin ya? Kalau kita lihat ini kan akumulasi guys, ini udah jelas banget nih ya. Jadi kalau kita lihat sebelah sini ini juga akumulasi, dia baru break. Ya kan? Ini break. Ini sebelah sini dia akumulasi, dia break ke atas. Ya. Jadi market tuh selalu kayak gitu guys ya. Crypto market apalagi selalu kayak gitu. Dia selalu akumulasi nggak kemana-mana, terusnya dia break. Akumulasi nggak kemana, terusnya break. Selalu guys, selalu kayak gitu ya. Bahkan kayak gini juga. Ini akumulasi kan sebelah sini, ini juga akumulasi di sebelah sini. Dia break bawah, dia balik lagi akumulasi panjang banget dan dia baru break ke atas. Jadi market tuh cara geraknya sesimpel itu guys. Dia sideways, breakout atau breakdown. Sideways lagi breakout atau breakdown. Cuma kayak gitu guys. Patternnya tuh cuma dia mondar-mandir, dia sideways nggak kemana-mana, ya dia ngeluarin dulu retail, dia mondar-mandir sebelah sini, tiba-tiba dia pecah atas, ya. Terusnya sideways lagi sebelah sini, dia pecah bawah. Terus sideways lagi sebelah sini, pecah atas. Kayak gitu guys, selalu kayak gitu, ya. Atau enggak kalau kalian cek nih ya, setiap kali Bitcoin mau rally atau mau drop, dia tuh nggak mungkin guys, ya. Dia tuh nggak mungkin atau sangat jarang ya event itu dia naik kayak gini di daily candle, besokannya langsung kebanting kayak gini. Ini event yang sangat jarang ya. Jadi yang kalian perlu perhatiin ya, real move-nya atau biasanya Bitcoin itu nggak false break itu ketika dia sideways sebelah sini, dia sideways sebelah sini, ini dia sideways juga, ini sideways juga sebelah sini, sideways sebelah sini, ya, sideways juga sebelah sini, ya. Jadi ini purely cuma masalah. Nah, dia sideways ya. Ini juga sideways, ini juga sideways. Jadi sebelum ada big move dari Bitcoin ya, dia itu selalu mondar-mandir. Gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, Bitcoin tuh udah sideways dari Juli sebelah sini. Menurut gue ini ada potensi guys untuk kita break out ya, sooner or later ya. Jadi breaknya tuh ke atas. Menurut gue ini akan ada shock candle sooner or later. Karena kita udah mendekati ke 100 hari guys dari area sekarang ya. Jadi sekedar kita lihat aja dia udah sideways di sebelah sini. Ya, kita kecilin lagi time frame-nya. Pakai H3 ya. Terus ini di area range support ya kan, di sebelah sini. Ya. Ini triangle guys ya. Jadi kita bisa tarik dari range atas sini ke bawah sini kurang lebih. Bagian merah sebelah sini ya. Dan menurut gua ini kan support level kan yang dipertahankan sama Bitcoin kan. Jadi ini level 1, level 2, 3 sebelah sini ada potensi untuk kita yang sweep ke bawah sini alias ke range kurang lebih 108-400-an sebagai maksimum areanya, terusnya kita baru lanjut menguat ke atas kurang lebih kayak gini buat Bitcoin ya. Tapi arah besarnya itu ke atas, dan kalau kita cek, gue baru aja share beberapa makro data, jadi gue buka ya misalnya di sebelah sini ya. Jadi fair value analysis ya dari Bitcoin ya, kita bisa lihat ya Bitcoin fair value itu sekarang per hari ini kalau kita compare pack to pack sama gold, jadi gold kan sekarang 4.200, kita tinggal compare gold sama Bitcoin ya. Gold itu di 4.200, Bitcoin itu sekarang ada di range 111.000 kurang lebih ya. Jadi udah kita lihat ya, kita udah identify keduanya sebelah sini. Kita ignore semua macro movement ya, kita ignore fundamental, saya kita lihat based on chart, karena chart itu nge-represent dari fundamentalnya gitu ya. Nah, kita lihat sebelah sini. Kalau kita compare Bitcoin, gold sebelah sini. Gold slash Bitcoin ratio ini harusnya correlation-nya mereka nggak negatif, tapi sekarang tuh negatif guys. Nih lu cek ya sebelah sini ya, rasio mereka tuh negatif. Ya kan, jadi ini nurun bawah sini, ini naik ke atas sini. Ya kan, jadi ini clearly mispriced guys. Bitcoin tuh sekarang mispriced menurut gua ya, dan kita nggak usah lihat dari fear and greed dan sebagainya, karena fear and greed tuh nggak ada impact ya guys ya. Fear and greed itu
ilusi ya. Itu bukan menandakan market itu bakal bottom atau market itu bakalan top lewat Fear and Greed Index. Jadi menurut gua kita lihat aja based on chart sekarang ya, Bitcoin lagi sideways sebelah sini, dia lagi akumulasi, goldnya rally. Ini cukup 3% dari market cap gold ini switch ke Bitcoin. Bitcoin langsung hit 200.000 guys. Jadi menurut gua, kayak yang gua kemarin bilang, Bitcoin ini ada potensi untuk hit ya 150.000 tahun ini ya berdasarkan fair value ini ya. Nggak ada guys ya yang berani call out ini ya. Gue cuma memaparkan apa yang gue lihat dari data. Kalau data bilang Bitcoin itu bear market ya Bitcoin bear market. Tapi sekarang menurut beberapa sources ya kita baru aja mau NQT kemarin, terusnya QT kan dari si Ucek lah dari Twitter itu ya kan, dari Arthur Weiss kalau salah ya. Terusnya Bitcoin fair value ini ada potensi untuk play out juga. Jadi I'm looking at 150.000 guys ya per satu keping Bitcoin ya di akhir tahun ini kurang lebih ya. Di Desember 31 maksimal. Ya, gue pribadi ngeliatnya kayak gitu. Ya. Dan menurut gue, ya in the short term movement kita bakalan volatile, kita play out atas bawah atas bawah. Cuma in the longer run, Bitcoin itu arahnya ke atas guys ya. Jadi menurut gue shortly kayak gitu tentang Bitcoin ya. Kita cukup ngeliatnya kayak gitu. Ya. Ada yang tanya, kenapa pilih hype dicicil 10 juta? Hyperliquid itu menurut gue bukan sekedar altcoins guys. Itu kayak Ethereum basically ya. Itu gue pengen cicil buat 1 tahun ke depan kan. Jadi gak sekedar dan gak ada yang minta all-in ya, gak sekedar kalian beli altcoins biasanya gitu ya. Itu menurut gue Hyperliquid kayak gitu. Gue udah tanya beberapa sources dari temen gue bahwa Hyperliquid itu kind of bullish buat 1 tahun ke depan. Yang holder itu lo tau lah ya, ada satu holder hype di Indo, duitnya banyak juga, kayak juga dia bullish buat Hyperliquid tahun depan ya. Beberapa kemarin gue ada temen yang ke token 2049 ya, dia kan ada si Jeff itu kan ada event kan di Singapura, Hyperliquid dia juga bullish ya. Jadi tahun depan tuh bullish. Hiptia juga teknologi yang gak semua orang juga realize, jadi menurut gue quite bullish ya sekarang ya. Kita cek altcoins sekarang. Ini chart altcoin sekarang. Jadi menurut gue guys, selama kita itu masih kebentuk dalam inside bar kayak gini ya, jadi kalau kalian cek nih ya, ini kan inside bar nih ya. Ini very hard to identify the market guys. Ini tuh cuma sideways. Sebenarnya lu bisa cuma perpetual trade atas bawah kan, gitu. Jadi menurut gua ya selama dia masih movementnya kayak gini ya, nggak kemana-mana. Ini kan very clear kan. Ini ke atas bawah nggak ada range sebelah sini. Ya, ini purely sideways range hantam atas, hantam bawah, hantam atas, hantam bawah. Ya, ya menurut gua selama dia nggak keluar dari kandang sini, maka ya ini harus keluar dari guys dari range merah ini harus keluar ya. Kalau dia keluar baru dia akan hit ke atas gitu ya. Kalau dia nggak keluar berarti nggak ada liquidity baru yang masuk ke crypto market. Kurang lebih bisa kayak gitu. Jadi kita perlu ngelihat rotation guys dari sektor lain, ya asal kelas sektor lain. Dan kita ngomong equities, gold itu sebenarnya yang paling crucial ya menurut gue ya. Karena gold ini sekali dia revert, sekali dia gold ini pindah, makanya ini bullish menurut gue. Kita cek Ethereum. Ethereum ya kita ada long ya di bawah sini ya di 3.800-ish ya, udah up by 12% kurang lebih. Ini ngebentuk yang namanya itu triangle ya, kurang lebih ada potensi untuk hit up ke atas ini ya. Ini nggak tahu pas di atas ini dia baru breakout atau enggak, karena ini kan asymmetrical triangle kurang lebih ya. Tapi target price buat Ethereum itu ada di 4.600 selama Ethereum ini nggak jebol di bawah 3.600 guys ya. Ini range-nya kurang lebih di situ gitu. Dan ya ini kita udah set stops to break even guys ya. Fun fact ya, ini jadi SL udah ke BP guys. Robby trade udah kayak gini. Jadi kalau seandainya ini drop lagi ke bawah sini, ini jangan ada yang bilang tahu-tahu loss ya. Ini drop ke bawah sini ya, close posisinya BP gitu. Baru menurut gue ini target price-nya kan 4.600 ish kurang lebih kayak gitu. Menurut gue Ethereum itu sesuatu yang susah ya buat kita tinggalin ya. Kenapa? Karena hampir semua ekosistem yang kalian lihat sekarang itu base code-nya itu kan dari Ethereum kurang lebih. Ya, ekosistemnya kurang lebih kan dari Ethereum. Jadi menurut gua itu kind of the mother of crypto lah, ya.
Bahas apa lagi nih, guys? Hmm, BNB, oke. BNB belakangan ini kena FAT ya. Banyak banget City, gue share ke teman-teman ya. Kemarin, jadi kalau kalian cek ya, ada wording khusus guys. Lu cek di Twitter, kayak gue sebut aja nama influencer ya. Misal Luke Belmar, itu di luar negeri. Dia kan ngepost-post, nge-FAT lah guys ya, basically ya. Sad event. Ya jadi menurut gue, BNB sekarang lagi kena FAT. Apakah BNB bakal drop? Ya, menurut gue di black campaign sekali ya, sama banyak banget orang. Terus saya kayak di black campaign-nya tuh suruh pakai exchange warline guys. Kayak misal gue nggak dibayar sama Bluffin, gue nggak dibayar sama exchange manapun ya. Misal si Luke Belmar, lu cek Twitternya deh. Ya kan baru aja guys itu gimana BNB di dalam kripto itu salah satunya itu exchange. Lu harus exchange itu kan real menghasilkan uang gitu ya. Kalau lokal gue nggak tahu. Kalau luar tuh they're making money ya dengan ya market making ya kerja sama-sama sana sama sini ya. Pokoknya ngelisting aja bayar guys ya. Listing di Binance kan bayar $250.000 kan. Terus saya harus kasih supply ke Binance buat airdrop, harus kasih apa. Listing di Binance Alpha tuh bayar berapa ratus ribu dolar. Jadi basically exchange di luar negeri itu yang apalagi yang besar, misal kita ngomong yang kuning besar itu a very profitable business. Dan kalau kita cek ya, Binance itu making money ya, dan kita nggak tahu mereka itu bakalan nge-hold atau enggak, tapi menurut gua buying BNB, kalau misalkan beli BNB itu sama aja kalau kalian itu bet kalau Binance itu bakalan grow. Karena semakin besar Binance grow, BNB ini bakal terus di-push ke atas. Ya sama kayak misalnya lu beli BGB kan. Beli BGB kan sama aja kayak lu ngebet Bitget, aplikasi cek luar itu, cek internasional ya, satu global ini itu bakal naik. Jadi pertanyaannya kan sekarang gue balik dulu ya. Ini bukan masalah. Ini kan percaya setiap orang kan punya kepercayaan masing-masing kan. Menurut tuh misal gue nggak di endorse sama Binance, kayak gue nggak dibayar buat ngomongin BNB atau BGB ya, dan avoid going all in lah ke altcoins ini. Menurut lu apakah BNB ini, apakah Binance ini bakalan tetap jadi market leader di exchange? Gue netral ya. Kalau lu percaya iya ya, oke, good buat akumulasi ke BNB ya, punya exposure sedikit ke BNB itu oke. Tapi kalau lu gak percaya sama apa Binance ini bakal tetap jadi exchange leader ya, leader nomor satu, CZ ini bakal tetap jadi top of mind dari semua crypto bros, ya lu jangan masuk ke BNB. Sesimpel itu guys ya. Tapi gini, ya BNB itu sebagai alpha plane-nya, beta plane itu kan sebagai BGB kan. Ya, lu bisa lihatnya kayak gitu lah ya. Jadi kalau dilihatin based on chart, BNB menurut gue sekarang, kita lihat di longer time frame aja ya. Sekedar, ya menurut gue kalau pengen cari best price ya buat BNB, di garis warna kuning ini guys ya. Karena ini retest area yang cukup kuat ya. Jadi garis box warna kuning lah, kurang lebih sini lah. Ya jadi kalau box warna kuning ini berhasil dipantul, ya kurang lebih kayak gini, maka ini bullish for BNB ya. Jadi box warna kuning ini interesting play ya. Ya jadi kan orang ngefat kan, Binance. Strategi member apa pas bear market? Banyak guys, banyak banget. Gini, perpetual long, futures long bisa, nge-stake bisa ya, main di Web3 market bisa ya, atau enggak keluar dari circle ini masuk ke forex bisa, masuk ke gold, commodities bisa. Banyak guys, kan kita financial market kan, kita nggak terpaku. Makanya namanya kan trade itu bukan
crypto with Sully atau nggak ada unsur kriptonya kan. Jadi ini pure ini bisa masuk whole market dan kalian nggak perlu bayar lagi ya nanti. Kalau kita bakal provide tentang forex, lu nggak perlu bayar lagi. Kita provide information tentang commodity, tentang gold kan nggak perlu bayar lagi dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi kita all markets guys. Ya. Dan gini, menurut gua ya, di kripto tuh nggak bisa cari perintilan kecil-kecil guys. Lu susah banget buat cari play kecil-kecil. Gue jarang banget ngeliat orang ya mungkin ada satu dua lah ya di luar yang uang besarnya itu dari play kecil-kecil guys, dari futures trading, satu trade lama jadi kaya gitu, punya ratusan M. Menurut gua itu kecil banget. Kenapa? Zerebro udah nggak kena SL, itu Zerebro S1BP ya, itu jangan salah ya. Gini, kenapa? Karena crypto itu kan big play kan, lo harus cari yang playnya upside-nya ke atas, dan kita udah lakuin itu 3 atau 4 kali kan di trade itu kan. Beberapa ada yang udah pensiun kali gara-gara trade itu ya. Pertama misal Hyperliquid, kita minta teman-teman garap buat airdropnya. Itu kan di bawah, itu kan basically di $0. Kita minta lu buat garap. Trump itu kan big play, jadi lu harus cari yang play-play besar kayak gitu loh. Lu nggak bisa play-play kecil perentelan gini tuh cuma buat uang keseharian harian aja, tapi buat big money tuh nggak bisa dari uang kecil, uang kecil, uang kecil, uang kecil, lu tabung semua, nggak bisa guys. Ya, ini next time misal Lighter kita ngomongin. Lighter itu udah dari Mei ya, kita ngomongin di live ya, member. Lighter akhir tahun ini setahu gue ya, TG ini ya. Jadi susah guys kalau lu pengen cari duit gini kan kita kan ke kripto kan bukan pengen cari 10-20% kan. Bener gak sih? Kalau lu cari 10-20% di kripto, mendingan ke IDX stocks yang lebih aman tanda kutip pada ARB-nya ya kan dijagain itu nggak free market atau enggak mendingan lu ya taruh aja ke gold, taruh aja ke ya misal bonds 6,5% itu kan udah cukup. Jadi kalau lu pengen cuma cari 10-20% atau nggak mau kena drawdown 10-20% jangan masuk ke kripto, sesimpel itu kan. Nah, kripto itu buat apa? Kripto itu kan buat cari alpha big play-nya ke atas kan. Tapi sekarang gini, gimana caranya buat dapetin reward setinggi-tinggi ya tanpa naikin risk? Itu kan. Karena more risk doesn't always equal to more reward guys. Lu masuk besar-besaran ke altcoins kan orang bilangnya high risk high reward. Buktinya apa? Itu kan minus 90% semua. Jadi kalau investasi kripto dari 2024 awal, ya itu kan baik banget altcoins yang drop. Jadi sesimpel dari situ sih. Lu lihatnya more risk doesn't always equal more reward, tapi more reward, semakin banyak reward yang kalian dapat, risknya akan mengikuti gitu. Average drawdown dari crypto market itu akan mengikuti. Bitcoin tuh average drawdown itu 30%, altcoins tuh 50%. Sekali ke flash kayak gitu lu siap terima atau enggak. Kurang lebih kayak gitu guys. Ya. Jadi di kripto tuh sebenarnya lu cari play-play besarnya ya. Tapi cari play besar itu dengan risking kecil-kecil ya. Trump itu kalau lu enter 1% portfolio itu naik 50 X saja. Itu portfolio lu bisa double kurang lebih kan. Plus 50% kan. Jadi ya jangan gini. Menurut gua mindset harus dibenerin, jangan cari duit dari perpetual atau futures itu cuma uang kecil sehari-harian guys. Kan ya mungkin teman-teman ada yang masuk ke kripto buat nggak tahu ya. Menurut gua masuk ke kripto sih buat cari life changing money ya, which itu gue dapat kan dari beberapa play gue kan gue dapat. Tapi gue masuk ke kripto tuh bukan pengen cari 10-20% setahun. Ngapain? Gue all in tanda kutip ke industri kripto, bukan berarti gue all in ke Bitcoin, all in ke altcoins ya, enggak, jangan disalah artikan ya. Gue all in ke industri kripto ini, ya biar gue bisa cari potential upside target ke atas yang jauh banget lah. Karena kan marketnya kan masih new kan. Kalau kalian cek di trade2.com, crypto market itu masih new banget nih, lihat nih. Ini Bitcoin kan 2 triliun, tambah crypto total market kan 4 triliun. Gold itu 16 triliun, guys. Ya. Equities itu 115 triliun. Real estate, bonds, money market, ini semuanya tuh luas banget ya. Jadi unless lu masuk ke real estate, lu ke equities, lu masuk ke saham, itu oke lah kalau lu pengen cari 10-20%. Tapi kalau ke crypto, cari 10-20% itu aneh, aneh. Gitu ya. Dan 10-20% itu very achievable guys. Gitu ya.
Oke, ada yang minta SNX, kita buka chartnya. SNX ini kita emang ada allocate 5% dari portfolio ya. Jadi kita nggak over allocate banyak-banyak, kita allocate sedikit-sedikit aja gitu. Dan kalau kita cut loss kita bilang, kita selalu terbuka guys ya ke kalian ya. Kalau kita cek di H4, menurut gua maximum pain ya kita I'm planning on cut loss. Ya, mungkin kita bahkan cut loss SNX ini di 0,92 kurang lebih ya. Jadi ini sekitar 40%. Mungkin yang dari average price kita kan dari atas ini kan. Ya ini 50%an. Jadi kalau 5% allocation kena slice kurang lebih 2,5%, itu should not really matter sih dalam portfolio allocation crypto ya. Jadi whole crypto turun 2% tuh wajar menurut gua ya. Ini sekarang lagi ABC. Ini kan ngebentuk fair value gap kan sebelah sini kan. Jadi kita cuma perlu melihat apakah SNX ini akan bounce di range sekarang atau enggak. Kalau dia nggak bounce, ya maka ya kita akan cut dari portfolio sesimpel itu. Karena play jelek itu wajar kan guys ya. Em, ya jadi gue rasa itu aja buat live kita hari ini. Ya sampai jumpa di live berikutnya ya guys ya buat member only. Bye guys. Tapi bang